Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kalau kita baca salawat, insya Allah ini bisa jadi bukti kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu, J? Sederhana jawabannya. Seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintai. Abang cinta sama siapa? Hah? Jawaban cuma senyum doang. Sama bini kan? Tiap hari diingetin kan? Kalau selingkuhan? Kadang-kadang lebih ingat selingkuhan ketimbang bini. Pengalaman teman-teman gue maksudnya. Ya Allah ya Karim. Jadi seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya. Jadi ketika kita cinta kepada Allah, maka setiap hari Allah, Allah, Allah. Jumlahnya harus lebih banyak dari kita menyebut orang yang kita sayangi, kita cintai. Seseorang itu boleh saja tidak memiliki ayah, seseorang itu boleh saja tidak memiliki ibu, suami, istri, anak, harta, kedudukan, boleh. Tapi seseorang itu tidak boleh tidak memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika manusia meninggal, dia tidak akan kembali kepada orang tua. Suami meninggal tidak kembali ke istri, istri meninggal tidak akan kembali ke suami, anak meninggal tidak akan kembali ke orang tua, dan kita semua manusia meninggal tidak kembali kepada harta kita, dan harta kita nggak ikut. Kan itu ya Allah ya Karim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belakangan ini banyak sekali musibah ya terjadi di mana-mana. Yang paling dahsyat kemarin itu di mana? Enggak, yang paling dahsyat tsunami di Aceh. Itu mayat berhari-hari ya Allah, enggak ada habisnya. Allah Karim. Ketika terjadi musibah tsunami, itu yang di Jogja jadi penonton, lihat di TV. Ya Allah, kasihan. Yang di Jogja nggak sadar bahwa mereka masuk daftar kedua. Nggak lama gempa. Begitu mereka gempa, di Pangandaran jadi penonton. Kasihan ya Jogja. Pangandaran nggak sadar kalau mereka ngantri di daftar ketiga. Pangandaran kejadian kalau nggak salah Madinah, Mandailing Natal jadi penonton. Mereka nggak sadar kalau habis itu mereka. Nah ketika Mandailing Natal terjadi gempa yang dahsyat, Situ Gintung pada nonton. Nggak tahu kalau mereka juga masuk dalam daftar. Nah, begitu Situ Gintung kejadian, kita jadi penonton. Ternyata di negeri kita ini kok musibah itu seperti orang ngantri di loket karcis. Oke, timbul pertanyaan, apa sih yang mengundang musibah itu datang? Bencana itu datang kira-kira apa ya? Ada yang bisa kasih masukan nggak? Perbuatan manusia itu sendiri. Perbuatan manusia itu sendiri ya. Artinya contoh misalnya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan yang begitu sangat dahsyat di lautan, di daratan, bima kasabat aydin nas, akibat dari perbuatan tangan manusia. Ini kan jelas berarti jawabannya ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Apa artinya? Kemudian akibat dari perbuatan mereka itu Allah kembalikan kepada mereka supaya mereka merasakan dari hasil perbuatannya. Pohon ditebang, banjir, tanah resapan yang seharusnya memang berfungsi sebagai tanah resapan tapi dibangun apartemen, gitu kan? Betul nggak? Akhirnya banjir, tidak ada tempat pembuangan. Akhirnya yang susah siapa? Manusia sendiri.
Nah akhirnya musibah itu terjadi. Nah ketika musibah itu terjadi, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Apa buktinya? Lihat di Aceh. Begitu dahsyatnya tsunami, Allahu Akbar, Allah buktikan dengan satu masjid yang berdiri tegak. Nggak usah jauh-jauh lah, situ Gintung yang masih segar diingatan kita. Itu masjid berdiri dengan kokoh di antara reruntuhan puing-puing. Allahu Akbar. Itu kekuasaan Allah. Artinya di sini Allah ingin membuktikan bahwa kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un. Yarji'un ini agar mereka semua mau kembali kepada Allah. Oh ya Allah. Ternyata manusia itu cuma seginian. Dikasih hujan seharian aja udah repot manusia. Iya kan? Aduh Allah. Manusia itu makhluk yang lemah. Cuma sombongnya aja yang kadang-kadang bikin mereka jadi lupa darah. Baik, silahkan. Ada yang mau diobrolin? Bang, ayo silakan. Kayak kok tuh kumisnya mantep banget ya. Itu beli di mana tuh kumisnya? Nah, Bang mau di mana? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berbicara masalah musibah. Kira-kira bagaimana kita untuk menghindarinya Pak Ustaz? Oh begitu. Iya. Menghindar dari musibah. Kalau menghindar nggak bisa Pak Eko. Tidak bisa. Maaf, misalnya tiba-tiba pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan di studio ada gempa. Jangan gempa deh, misalnya lampu-lampu pada jatuh nih, tiba-tiba rubuh jatuh. Bisa dihindari nggak kira-kira? Tidak bisa kalau memang itu sudah menjadi takdir qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi musibah. Kalau menghindar kita tidak akan mungkin bisa, tapi menghadapi itu dia. Nah makanya kemarin waktu ke situ Gintung, kan alhamdulillah uji dikasih kesempatan oleh Allah bisa melangkahkan kaki ke sana ya. Bukan karena kekuatan diri ini, tapi karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang di hari pertama sampai malam, di hari kedua, di hari ketiganya kita ada zikir di masjid itu. Rasanya kok uji malu ya, pengen ngomong sabar ya Mbak, sabar. Justru mereka itulah guru sabar kita. Karena mereka sudah lebih dulu mendapatkan musibah, dan mereka alhamdulillah sampai detik ini masih bisa bertahan, senyum dan ketawa. Berarti siapa guru sabar kita? Guru sabar kita adalah mereka yang telah terkena musibah, bukan kita. Kita bilang sabar ya Bang, dia tidur atapnya langit, kita enak banget tidur di rumah. Bagaimana kita bisa bilang sabar? Justru mereka itulah guru sabarnya kita. Aduh subhanallah, luar biasa ya. Sebetulnya begini, kan ada dalam satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya satu penduduk kampung itu, satu penduduk negeri itu, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, amanu wattaqau, amanu mereka beriman, meyakini keberadaan Allah, kemudian wattaqau mereka bertakwa, tunduk patuh taat dengan perintah-perintah Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka akan kami bukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi sayang mereka bohong, mereka tipu. Jadi pengertian mereka di sini, maaf, Uji tidak mengklaim adalah saudara-saudara yang sekarang terkena musibah, tidak. Tapi ini contoh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam Al-Quran. Akhirnya timbul pertanyaan, musibah apa azab? Azab apa musibah? Bisa saja dua-duanya. Ya, bisa saja dua-duanya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberikan satu permisalan, satu contoh lewat satu negeri yang dahulunya negeri ini aminah, mutmainnah, aman, tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya enggak main-main, datang dari segala penjuru. Min kulli makan. Kayak min kulli makan berarti gemah, ripah, wajinawi. Ya, itu berarti kan seperti itu. Akan tetapi apa? Fakafarat bi an'amillah. Akan tetapi sayang para penduduk negeri itu, mereka kufur kepada Allah.
Kufur di sini artinya adalah melakukan satu sifat yang mendatangkan celaka. Ya. Itu fakafarat bi an'amillah. Jadi mereka kufur akan nikmat Allah. Kemudian apa yang terjadi? Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala gantikan kepada mereka dengan pakaian kelaparan dan ketakutan akibat dari perbuatan mereka. Makanya kita minta ya Allah, mudah-mudahan Indonesia ini kaya, ini surga. Ya Allah. Iya, orang Arab itu bilang Indonesia itu sepotong surga yang ada di dunia. Ini kekayaan yang kita miliki di negeri ini yang baru dikeruk-keruk ini 20%. Sisanya masih banyak. Kalau di Arab bawah minyak di atas botak. Ya benar nggak? Benar nggak? Di bawah minyak di atas botak, nah dikit lagi minyak. Di bawah minyak di atas minyak lagi, kelapa sawit. Coba ya Allah, kurang apa ini negeri? Makanya sayang kalau seandainya semua anugerah yang Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan ini tiba-tiba dibuat celaka sama kita. Sayang, seribu sayang ya. Jadi kita sudah dapat jawaban bahwa untuk bukan menghindar ya, karena ketika musibah itu datang manusia tidak bisa menghindar, tapi untuk menghadapinya adalah percaya kepada takdir yang baik, yang buruk semua datang dari Allah sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi mereka yang tidak beriman, yang tidak mau taat kepada Allah, yang suka bikin maksiat, sudah pasti itu adalah azab. Nah sementara dalam satu kampung itu berkumpul orang yang beriman dan tidak beriman. Jadi ada dua, musibah dan azab. Nah sekarang bagaimana ini semua menjadi contoh buat kita, supaya apa? Bangsa ini tidak lagi tidak lagi menjadi musim musibah gitu kan. Jawabannya dengan amanu wattaqau, dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah